Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki desa Panggalo. Anak saya itu sekolah tidak ada dibiayai. Jadi ibu butuh kayak dapat bantuan uang tunai gitu? Uang, iya. Ternyata di sini setelah datang di Tran itu cuma dilepas begitu aja, ndak ada binaan, ndak ada bimbingan, ndak ada perhatian. Kepada pemerintah supaya bisa memperhatikan nasib kami sebagai ya guru honorer ya yang sudah berpuluh-tahun. Kadang ada, kadang tidak ada. Ya biasa 100.000 per bulan. Indonesiaku kali ini mengajak Anda menyambangi desa yang terletak di Kabupaten Majene. Meskipun hasil alam yang melimpah, sayangnya banyak kisah miris yang tersembunyi dan hingga kini tak juga menemukan solusi. Bapak, ini mau ke desa Panggalo, lewat sini bisa naik mobil nggak? Nggak bisa. Pokoknya motor saja. Jadi harus pakai motor? Harus pakai motor. Ya udah, bisa bantu saya nggak buat angkat barang? Oke, buat bisa. kesana? Oke, silakan. Silakan angkat barang. Kami akan menuju Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Perjalanan kami mulai dari Desa Kabiran dengan kecamatan yang sama, di titik akses jalan yang sulit dilalui kendaraan roda 4. Jalanan penuh lubang akibat tanah tergerus air hujan. Lubang jalanan berukuran besar dan dalam membuat ojek yang kami tumpangi ekstra hati-hati. Jalanan tanah di sini licin dan rusak parah. Ban depan motor yang kami tumpangi beberapa kali tergelincir karena melawan medan yang sangat berat. Bisa terbayangkan jika jalannya seperti ini dan kami harus lalui setiap harinya untuk memasuki desa Panggalo. Ini akan membahayakan para pengemudi, termasuk saya sebagai penumpang karena ini licin banget. Keadaan semakin parah saat musim hujan tiba. Jalan tanah akan menjadi sangat licin dan berbahaya. Padahal, jalan inilah yang menjadi akses keluar dan masuk warga desa Panggalo untuk menjual hasil bumi mereka. Sulitnya warga menjual hasil pertanian mereka membuat perekonomian nyaris tak berputar sama sekali. Sekarang sudah mulai hujan dan kami memutuskan untuk menggunakan jas hujan terlebih dahulu. Kemudian kami akan melanjutkan perjalanan kembali ke desa Panggalo. Ayo. Posisi jalan terletak di bawah lereng pegunungan. Akibatnya, saat musim penghujan tiba, tanah sering longsor. Jalan pun tertutup lumpur dan bebatuan. Tak adanya alat berat membuat warga harus bergotong royong membersihkan jalan dengan peralatan seadanya agar bisa dilalui. Ini adalah tempat kedua terjadinya longsor di perjalanan kami menuju ke desa Panggalo. Dan bisa dibayangkan kemungkinan perjalanan warga akan semakin terhambat dengan adanya longsor. Dan mungkin warga juga akan semakin terisolasi. Sebenarnya jalur menuju desa Panggalo hanya sekitar 15 km saja. Tapi rusaknya jalanan membuat perjalanan memakan waktu yang lama. Sulitnya akses keluar masuk desa semakin menghambat jalannya roda perekonomian masyarakat. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam lamanya, kami pun tiba di desa Panggalo.
Inilah Desa Panggalo. Tanah yang subur ternyata tak mampu membuat warganya sejahtera. Sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menggantungkan hidupnya dari hasil kopi, kakao, nilam, dan cengkeh. Kebun kopi milik Pak Baharudin seluas 1 hektar. Terletak di ketinggian kawasan pegunungan dengan ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, membuat kopi tumbuh subur di sini. Nah, biji kopi yang saya petik ini jenisnya adalah Robusta. Kalau misalnya dibandingkan dengan Arabica, biji kopinya itu lebih tebal dan juga lebih besar. Dan ini juga cocok ditanamnya itu di atas 650 mdpl. Kopi akan berbuah melimpah jika jarak tanam dan paparan cahaya matahari cukup terpenuhi. Panen raya buah kopi biasanya pada bulan Maret sampai Juni. Hasilnya bisa mencapai 1,5 ton biji kopi per hektar. Sayangnya, hasil panen raya ini tak membuat para buruh ikut mencicipi sejahtera. Rata-rata penghasilan para buruh berkisar 40 hingga 70 ribu rupiah per hari di masa panen. Di luar masa panen, warga kembali terlunta mencari penghasilan dari mana saja. Sulitnya ekonomi membuat para ibu buruh petik kopi harus berjuang untuk mendapatkan penghasilan lebih, membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Salah satunya Niswati, transmigran dari Ngawi. Nah, itu awalnya kenapa Ibu pengen tinggal di sini? Ya, kepingin berubah nasib Mbak. Di sana soalnya sudah ndak ada lahan kosong. Di sini kan masih banyak lahan kosong. Jadi harapan saya nanti bisa untuk masa depan anak-anak. Nah, Ibu sulit nggak sih Bu sebagai salah satu warga dari perpindahan transmigrasi itu, ada kesulitannya tersendiri nggak Bu ketika tinggal di sini? Sangat sulit Mbak, soalnya itu ndak sama dengan apa itu prosedur tran. Ternyata di sini setelah datang di tran itu cuma dilepas begitu aja, ndak ada binaan, ndak ada bimbingan, ndak ada perhatian. Jadi cuma hidup masing-masing aja. Memang apa yang dijanjikan sama pemerintah sebelum Ibu pindah? Katanya kalau di sana itu lahan udah siap, rumah kan sudah ada, dijamin itu makanan kan 1 tahun. Terus katanya 5 tahun mungkin udah sukses, ternyata ya masih begini-begini aja Mbak. Harapan Ibu bagaimana Bu untuk pemerintah? Apa yang Ibu inginkan? Harapan saya ya aku minta di sini ini yang aku harapkan bisa punya hak milik tanah sendiri. Katanya dulu waktu mau berangkat tran itu nanti 5 tahun sudah dapat hak milik yaitu sertifikat. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu sampai sekarang belum keluar juga. Ya, Niswati hanyalah satu dari sekian banyak ibu warga transmigrasi yang berjuang demi menyambung hidup di Desa Panggalo di usia senja. Harapan mengikuti program transmigrasi agar bisa memiliki hak kepemilikan tanah, tapi hingga saat ini tak kunjung mendapatkan kepastian sertifikat yang sudah dijanjikan 11 tahun silam. Kopi yang sudah dipetik segera dibawa ke tempat penjemuran. Sebelum proses pisah kulit, biji kopi terlebih dahulu dijemur agar tidak rusak saat digiling. Lamanya penjemuran kurang lebih 14 hari di bawah terik sinar matahari. Namun saat cuaca mendung bisa mencapai 30 hari. Biji kopi yang sudah kering lalu dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa ke tempat pengupasan kulit. Lalu kulit dan biji kopi dipisahkan dengan mesin khusus. Setelah digiling, dari 30 kg kopi kering yang masih ada kulitnya dapat menghasilkan kurang lebih 20 kg biji kopi kupas. Ongkos giling kopi dibayar dengan menggunakan biji kopi, yaitu 8 kg biji kopi per 1 kuintal biji kopi. Harga kopi di pengepul lokal dipatok Rp25.000. Namun saat harga anjlok bisa mencapai Rp15.000 per kilonya. Harapan Bapak apa Pak?
harapan saya Mbak, otomatis saya sebagai petani bahkan juga seluruh masyarakat yang di sini ya, karena kami ini antusias dari Jawa itu, otomatis ke sini itu intinya niatnya itu merubah segalanya lah, terutama merubah ekonomi terus terang saja toh. Jadi yang menjadi kesulitan kami ini selama ini terus terang saja masalah pembeli barang petani, hasil petani, yang keduanya transport, jalan seperti itu. Otomatis kalau saya pikir jalan ini sudah lancar untuk kita keluar masuknya, otomatis masyarakat dengan sendirinya antusiasnya luar biasa. Di dalam ketentuan transmigrasi kita punya 8 UPT ya, dan ada kurang lebih 758 KK transmigrasi kita. Ketentuannya 2 tahun setelah mereka menempati, mereka akan mendapatkan sertifikat. Kalau ternyata faktanya masih ada yang lebih dari itu belum mendapatkan, baik, ini menjadi catatan kami, jadi catatan kita untuk kita segera komunikasikan dengan Kementerian Transmigrasi. Dan Pemda akan aktif untuk membantu penyiapan sertifikat bagi warga yang belum menerima. Di Bukit Dusun Udung Lemo inilah hutan menyediakan banyak rotan bagi warga. Rotan termasuk jenis tumbuhan hasil hutan bukan kayu, yang termasuk dalam keluarga palem-paleman. Memiliki batang yang panjang ramping berdiameter 2 hingga 5 cm. Batangnya beruas panjang, tidak berongga, dan berduri tajam. Iklim tropis membuat hutan Indonesia kaya akan rotan. Bahkan, tak kurang dari 80% kebutuhan rotan dunia berasal dari tanah air kita. Rotan yang tumbuh tunggal bisa dipanen setelah berusia 20 hingga 30 tahun. Sedangkan yang tumbuh berumpun lebih singkat, di kisaran 10 hingga 15 tahun. Tapi miris, komoditi yang dihargai mahal di pasar dunia ini tak juga mendatangkan sejahtera bagi warga. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat para ibu desa Udung Lemo turun tangan membantu pekerjaan suaminya. Seperti Bu Suryati yang hari ini menemani saya. Biasanya berapa kali Bu ngambil ke hutan kayak gini Bu? Ya biasa 1 kali seminggu. Nah, terus kalau dijual sebulan dapat berapa Bu? 1 baki. Harganya? Harganya ya 200 lah. 100, 200. Nah, terus 200.000 itu emang cukup Bu buat menuhin kebutuhan harian Ibu? Ya tidak cukup, itu kebutuhan sehari-hari. Setelah semua duri dibersihkan dari batangnya, rotan pun kami bawa menuju rumah. Warga dusun Udung Lemo biasa bekerja berkelompok membuat keranjang dan tas. Sebelum dianyam, rotan harus dipotong-potong dengan ukuran sekitar 2 meter. Lalu batang rotan dibelah memanjang menjadi 4 hingga 6 bagian, tergantung diameternya. Agar mudah dibentuk, rotan dibelah setebal 3 mm, kemudian diserut sampai tipis. Warga mengandalkan kerajinan rotan ini sebagai tambahan penghasilan saat mereka kesulitan menjual hasil panen. Jadi agak susah untuk mengikis kulit rotan menggunakan alat manual ini karena harus presisi antara kanan dan juga kiri, dan ukurannya itu sekitar 3 mili. Salah sedikit aja nanti kulit rotannya putus. Bagian terluar rotan adalah yang paling keras, dan inilah bagian yang diambil setebal kurang lebih 3 mm. Untuk membuat satu tas dibutuhkan sekitar 25 bilah rotan dengan ukuran yang seragam. Membuat kerangka tas adalah tahapan tersulit karena menentukan bentuk tas setelah jadi. Ini ya, setiap sisi ya. Ya, inilah Ibu Hayati, salah satu ibu pekerja di dusun Udung Lemo. Bekerja membanting tulang untuk membantu suaminya yang berpenghasilan serba terbatas. Susah mengambil rotan dari hutan. Setelah sampai di sini dibikin 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu jadi dijual cuma 200 saja. Dan bisa dibayangkan kayak rotan seperti ini
tas dijualnya 100.000 ya Bu ya? Ini kalau di Jakarta yang dari plastik berbentuk rotan saja harganya sudah bisa 250.000, apalagi ini yang dari rotan asli kemungkinan bisa sampai 500.000 Bu. Satu buah tas butuh 3 hingga 7 hari waktu pengerjaan. Sayangnya, sebuah tas di pengepul hanya dihargai 100 hingga 200.000 rupiah. Padahal di kota harganya bisa mencapai 500.000 per buah. Meskipun harganya murah, namun warga masih sulit memasarkan hasil kerajinan mereka. Akibatnya, para ibu dusun Udung Lemo akan berproduksi jika ada pemesanan saja. Mereka hanya bisa berharap agar pemerintah membantu regulasi penjualan hasil kerajinan mereka sehingga bisa menyejahterakan warga. Mau pengen mau jalan bagus. Anak saya itu sekolah yang tidak ada dibiayai.